Inkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Inkes, Infocom Podcast with me Rere again as your host tentunya. Teman Inkes, hari ini hari yang cukup berbeda dibandingkan hari-hari yang lainnya. Kenapa? Karena hari ini Inkes akan menayangkan pembahasan yang cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya. Oh ya, teman Inkes, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat datang buat teman-teman Inkes yang baru bergabung dengan Inkes ya. Semoga pembahasan dan tayangan-tayangan Inkes ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, teman Inkes, hari ini kita akan belajar bahasa Jepang. Nah, saya tidak sendirian nih belajar bahasa Jepangnya. Nanti akan ditemani dengan seorang guru bahasa Jepang, masih muda, laki-laki, ganteng lagi. Penasaran? Yuk, tungguin aja, jangan kemana-mana. Don't go anywhere, keep stay tuned in Inkes, Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Ya, welcome back again with me Rere, teman Inkes. Teman Inkes, hari ini kita akan belajar nih bahasa Jepang. Makanya saya bilang kan, ini agak sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya ya. Nah, kita langsung aja nih kenalan dulu nih sama guru bahasa Jepang nih yang ada di sebelah saya. Hai, Niko Sensei, Niko Prabakti Esum. Kita langsung kenalan ya. Halo Niko Sensei. Halo. Ohayo gozaimasu. Ohayo to ka konnichiwa. Konnichiwa今konnichiwaね。はい。konnichiwa Sensei. はい、こんにちは。お元気ですか？はい、元気ですよね。はい、元気ですよね。はい、ありがとうございます。はい、ニコ先生どうぞ自己紹介してください。はい。私はニコプラバクティです。日本語の教師です。ありがとうございます。そうですね. よろしくお願いします. よろしくお願いします. Ya, teman Inkes, ini adalah Niko Sensei ya. Yang di sebelah saya ini adalah Niko Sensei, Niko Prabakti ya, guru bahasa Jepang di SMK Infocom Bogor. Tadi memperkenalkan diri sebagai guru bahasa Jepang ya, Sensei ya. Kita nih mau belajar bahasa Jepang dasar nih di episode kali ini nih teman-teman. Mungkin di antara teman-teman Inkes ada yang suka dengan yang berbau-bau Jepang dan juga mau belajar bahasa Jepang. Nah, hanya di Inkes lah kalian bisa belajar bahasa Jepang bareng dengan guru bahasa Jepangnya ya. Sensei ini udah belajar berapa lama sih bahasa Jepang, Sensei? Belajar bahasa Jepang mungkin dari SMP ya. SMP? Dari SMP sudah belajar bahasa Jepang. Sugoi nih, hebat ya. Oke, terus Sensei belajar di sekolah ya? Itu apa otodidak atau gimana tuh Sensei? Jadi awalnya memang dari suka ya Sensei. Pertama saya suka tentang itu, awalnya pasti anime. Oke, anime. Pasti suka anime. Dari SMP menggeluti, ikut semacam lomba-lomba kecil, ikut semacam perkumpulan juga. Kebetulan lahir di Bogor kan ada perkumpulan di Bogor tentang Jepang. Ada ya Sensei ya? Ada tuh temen Inkes perkumpulan di Jepang, yang klub-klub Jepang gitu ya? Yes, betul. Di SMK Infocom juga ada loh Sensei. Ada. Namanya GIC, Japan Indonesia Club. Hai, oke. Berarti harus gabung di situ Sensei. Oke, sip. Terus lalu menginjak dewasa atau bisa bilang kuliah juga, kayaknya saya jalannya di Jepang deh gitu kan. Menggeluti Jepang, suka masuk ke kuliah bahasa Jepang dan seterusnya. Akhirnya sastra atau kak? Sastra atau bungka, kebudayaan juga. Bukan pendidikan ya, kan pendidikan sama sastra beda. Jadi masuknya ke jurusan sastra, bukan pendidikan bahasa Jepang tapi sastra Jepang. Yes, betul. Suka. Oke. Terus lalu ya semenjak itu saya juga kebetulan suka dengan mengajar. Nah, passionnya di ngajar ya. Passionnya di ngajar sebenarnya. Cuman saya juga suka Jepang. Bagaimana ya? Ya udah saya mix. Oke. Gitu. Akhirnya saya bisa mengajar di SMK Info. So desu ne. Passion juga.
kebutuhan hidup juga. Paling enak ya sensei ya kalau Iya, bekerja betul. kita sesuai dengan passion kita. Kebetulan passion sensei adalah ngajar dan Betul. akhirnya hobi juga Hai. dengan Jepang, Hai. suka banget gitu ya dengan Hai. Jepang, akhirnya malah jadi profesi tetap ya Iya. sensei ya. Suka Hai, ini betul. sensei. Hai. Oke sensei ini tadi habis ngajar ya sensei ya? Betul, Ngajar betul. kelas berapa sensei ngajarnya? Saya ngajar kelas 11. Kelas kebetulan, 11. iya. Oke. Kalau di SMK Infokom ini kan belajar bahasa Jepang baru dimulai dari kelas 11 ya. Betul, betul. Untuk kelas 10-nya belum dapat ya, hanya di Betul. ekskul aja ya Sensei ya. Iya, betul. Jadi baru dasar aja ya anak-anak kelas 11 ini belajarnya. Udah sampai mana Sensei belajarnya? Tadi ngajar apa sih di kelas? Tadi sih kan kita habis PTS. PTS kebetulan saya nge-review dulu. Oke. PTS ada yang susah nggak? Atau bahan-bahan yang keluar di PTS gimana? Keluar semua nggak? Oke, Sebagian. dikaji ya, ditanya Betul. anak-anaknya ya Sensei ya. Kebetulan dari awal kita kan pasti Aisatsu segala Aisatsu. macam. Aisatsu tuh salam teman-teman ya. Aisatsu tuh salam. Jadi bahasa persalaman mungkin Ohayo, ya. Oke. konnichiwa, Ohayo konbanwa. gozaimasu. Terus Hai. konnichiwa, konbanwa itu Hai. adalah Aisatsu. Jadi maksudnya Ohayo itu selamat, Selamat pagi. Terus konnichiwa itu selamat siang Siang. atau selamat sore. Terus konbanwa itu adalah selamat malam, Malam, ya betul. Sensei ya. Oke. Terus Lalu kita juga pastikan namanya baru belajar kita harus memperkenalkan diri seperti saya tadi. Jiko Shokai. Shokai. Ya, Jiko Shokai itu Jiko Shokai Jiko. penting. Jiko itu diri, Shokai itu perkenalan. Betul. Jadi Jiko Shokai itu adalah memperkenalkan diri ya Betul, Sensei ya. perkenalan Oke, diri. jadi anak-anak udah bisa nih ya, murid-murid di kelas itu udah bisa belajar Insya Allah. memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang ya. Hai. Mudah-mudahan nanti pas ketemu sama guru yang di kelas 3 mereka masih ingat ya Sensei. Harus, ya? harus. Ya? Karena itu Oke. penting kan, Jiko Oke. Shokai. Oke, terus Hai. terus. Lalu kita menginjak ke bagian penulisan karena kan kita bisa ngomong tapi kita nggak bisa baca agak bingung kan. Nah makanya kita belajar hiragana, Hiragana. mengulas hiragana. Apa sih hiragana gitu kan? Oke. Seperti apa sih bentuknya? Katakanlah udah Sensei. Katakanlah betul, belum sebelumnya. Ha. Oh. Karena Uh-uh. susah. Susah. Lebih susah. Hiragana Temenin, dulu. guys. Kebetulan saya juga ini bergelut di bidang bahasa Jepang ya, jadi sedikit tahu lah. Temenin Kas tahu nggak huruf Jepang ya yang biasa digunakan di Jepang itu ada 3 ya Sensei ya, Betul, benar ya? betul. Ada hiragana, katakana, dan kanji. Kalau satu lagi tuh yang biasa kita pakai namanya romaji alfabet ya, A Betul. sampai dengan Z yang biasa kita gunakan Cara itu bacanya. romaji. Cara bacanya. Furigana mungkin ya. Nah, terus teman-teman belajar bahasa Jepang itu nggak cukup hanya untuk bisa bicara aja, tapi harus juga bisa baca ya. Betul. Harus bisa baca juga. Nah tentunya kalau ketika mau belajar bisa baca harus belajar hiragana dengan katakana ya Sensei Iya, ya. Nah, minimal. minimal. Kanji udah maksimalnya ya. Choto taiheng Kanji, desho kore so desu. kanji. So desu. Taiheng. Kanji itu Oke, yang Mas. paling sulit. Minimal belajar Hai. hiragana karena hiragana paling sering digunakan ya Betul. Sensei ya. Karena huruf aslinya. Oke, saya pernah dengar nggak sih ini buat pengetahuan teman-teman Incast juga nih, hiragana sama katakana. Ini dulu waktu saya kuliah nih Sensei, dibilangnya itu disebut tuh hiragana tuh hurufnya cewek. Pernah dengar nggak Sensei? Iya. Kalau katakana itu hurufnya cowok, Cowok. katanya gitu. Kenapa? Karena katanya kalau hiragana itu tulisannya itu lembut, lekukan-lekukannya, sudut-sudutnya itu Feminis sekali. nggak tajam-tajam Betul. gitu kan. Ya, jadi temenin Kes, kalian tahu nggak kalau misalkan huruf hiragana itu disebutnya dengan hiragana tulisan cewek ya Betul. Sensei ya. Kalau katakana itu tulisan cowok, tapi bukan berarti hiragana itu hanya dipakai sama cewek-cewek doang. Nggak kayak gitu. Kenapa dibilang tulisan cewek? Karena hiragana itu penulisan bentuk hurufnya tuh lembut ya Lembut. Sensei. Setiap sudut penulisan itu dia nggak tajam, nggak Lebih tumpul gitu ya. berliku-liku, Jadi iya. berliku-liku seperti badan cewek kan, serata-ratanya badan Pemikiran cewek itu cewek begini-begini gitu kan. Bukan pemikiran cewek Sensei, body shape ya, body shape ya gitu. Nah, jadi Hai. kalau katakana itu penarikan garisnya tegas, diibaratkan seperti laki-laki gitu. Betul. Sosok tajam, tegas penarikan garisnya Hai, dan so lebih des. kuat. Itu makanya dibilangnya huruf cowok. Hai, so Ya, des. seperti itu ya Sensei ya, Hai, so benar des. nggak sih? Kalau Betul. saya sih dulu dikasih informasinya waktu zaman kuliah Betul, kayak gitu betul. Sensei. Tapi anak-anak udah gampang hafal ya Sensei dengan hiragana. Sebagian ada yang bingung, sebagian ada yang sudah hafal, tapi saya tetap ngasih apa ya namanya ya, wejangan gitu. Wejangan, waduh, Wejangan serem tuh juga ya wejangan. serem ya. Oke, oke. Jadi hiragana tuh ngafalinnya gini loh caranya, dengan begini loh. Paling lebih ke
main-main ibarat Iya, kata. bisa Lebih ke pakai games. flashcard mungkin ya Betul. Sensei ya untuk ngafalin hiragana. Tapi Sensei nih, pengalaman Sensei Betul. sering nggak sih ngalamin gini? Siswa itu di dalam kelas itu lebih cepat kalau misalkan dilihat nih ini huruf apa gitu, mereka akan oh ya itu huruf A, itu huruf I gitu kan. Tapi ketika coba kalian tulis huruf A, mereka kesulitan. Sering gak sih Sensei ngalamin seperti itu? Sering Mereka banget. lebih apa namanya lebih cepat menghafal melihat bentuk huruf dibandingkan mereka harus menulis Menulis, gitu. Nah kalau metode Sensei sendiri nih harus gimana nih teman-teman Incast biar mereka, saya kalau misalkan dikasih gambar saya tahu itu huruf A, tapi ketika saya disuruh nulis huruf A saya bingung, saya suka lupa. Metodenya kayak gimana nih menurut Sensei sebagai pengajar bahasa Jepang biar teman-teman Incast tuh seimbang, balance gitu antara semuanya. menghafal bentuk huruf dengan menulis gitu. Ya. Gimana tuh Sensei? Jadi sebenarnya ada, kalau menurut saya ada metodenya banyak ya. Banyak. Salah satunya jangan banyak Sensei, satu aja lama nanti ya? pusing. Bukan lama, pusing takutnya. Oke. Jadi menurut saya nanti kalau pola kalimat harus dihafal dengan kepala. Sedangkan hiragana atau katakana atau kanji itu tangan yang menghafal. Jadi harus latihan nulis intinya Betul ya. sekali. Jadi bukan memang cuma kita latihan baca nulis. aja ya. Iya. Oke. Atau metode kedua yang saya suka kasih ke anak-anak itu bentuknya hiragana tuh seperti apa? Misalkan contohnya ki hiragana. Itu kan bisa kita plesetkan dengan ki-nya bahasa Inggris itu kunci. Bentuknya mirip kan? Iya, mirip kunci Nah, ya. kita bisa mainin dengan gambar. Coba kamu bayangkan ini seperti apa gambarnya? Oh seperti kunci. Oh berarti ini ki Oke. gitu. Contohnya. Salah satu Salah satu contohnya seperti itu Oke, mungkin. bisa juga nih Sensei ya kalau Ya. saya sharing aja nih sama teman Incast ya. Dulu waktu saya belajar huruf hiragana katakana itu kan dituntut dalam waktu 1 minggu kita harus hafal semua. So this nih. So yo gitu. Jadi bener-bener harus hafal semua dalam waktu 1 minggu. Makanya kalau dulu kuliah tuh ada yang namanya Benkyokai Sensei. Benkyokai. Ada Matrikulasi Benkyokai. desu ne. Iya, Hai. seperti itu. Jadi sebelum masuk ke kuliahan kita Benkyokai dulu sama senpai tachinya, Betul. sama apa seniornya. Belajar 1 minggu kita harus hafal. Dan akhirnya metode belajar saya nih, kalau saya ya Sensei ya, Hai. mungkin juga bisa dicontoh sama teman-teman Incast nih yang lagi belajar bahasa Jepang, menulis diary. Saya dulu tuh nulis diary, kegiatan saya sehari-hari saya tuangkan dalam diary pakai bahasa Indonesia. Saya nulis misalkan hari ini saya pergi kemana bersama siapa. Nah cuman tulisan itu saya tulis pakai hiragana Sensei. So this nih. Ya kadang kan saya belum bisa Unik ya. bahasa Jepang ya kan. Iya, iya. Jadi saya Betul. belum tahu hari ini, saya belum tahu kalau hari ini tuh bahasa Jepangnya kyowa gitu kan. Belum bisa gitu. Tapi ya udah pakai bahasa Indonesia aja, hari ini saya tulis aja. Iya. Dan salah satu plusnya ketika teman-teman Incast yang suka nulis diary tapi nggak mau ketahuan sama orang tuanya kebaca gitu atau teman-temannya, ya udah nulis aja deh pakai Iya betul. hiragana ya Sensei ya, Bisa, walaupun bisa. nanti ketika bacanya apaan sih gitu kan. Gitu ya Sensei. Oke, terus Sensei udah materinya udah sampai mana Sensei, sejauh mana nih teman-teman Incast belajar di kelas untuk bahasa Jepang? Kazoku desu. Kazoku desu ne. Kazoku itu keluarga teman-teman. Kazoku itu keluarga. Ya, jadi sudah belajar tentang keluarga. Memperkenalkan keluarga. Betul sekali. Jadi Oke. minggu kemarin kan kita sudah memperkenalkan diri, Hajime Maste dan segala macam. Nah, gimana sih perkenalan keluarga kita untuk orang lain? Oke, memperkenalkan orang Ini lain. ayah kita, ini ibu kita dan segala macam. Oke, Kayak gitu. ya. Jadi hari ini sudah memperkenalkan keluarga ya. Betul. Sifat-sifat karakteristik keluarga Betul sudah sekali. diperkenalkan juga. Betul. Apa cuma Tapi- baru menunjuk aja? Menunjuk ini adalah ayah saya, ini adalah ibu saya, atau sudah ayah saya adalah seorang laki-laki yang Baik. berbadan besar, misalkan, atau yang baik, sabar, itu sudah diperkenalkan. Akan. Oh, kalau baru itu. akan. Baru akan. Sekarang masih permulaannya Haji aja kang Sensei. wanai. Jika mana Yonjukung dake desu yo ne. Buru-buru kita harus rasyu gimana ya? Sokai. Gimana ya? Iya. Jadi kata Niko Sensei nih temen Incast, saat ini teman-teman Incast di kelas ini baru belajar sampai dengan keluarga. Cuman baru sebatas memperkenalkan
memperkenalkan orangnya saja, ini ayah saya, ini ibu saya, dan akan mengarah kepada memperkenalkan karakter Dan sifatnya. keluarganya, sifat. Sama fisik ya sensei ya, Fisik biasanya juga ya, nanti, ya. fisik tubuh, ciri-ciri tubuhnya seperti apa. Cuman jikang gak nai, katanya jikang itu adalah waktu, nai itu tidak ada, jadi belum ada waktunya ibaratnya. Belum ya, ada waktunya. nggak cukup waktunya, karena tadi saya bilang Yonjupung dake nih, hanya Hanya 40 menit ya belajar. Kurasa nih Yonjupung dake Yonjupung dake. benkyo shimasu ne. Jadi hanya belajar 40 menit aja. Nah, temenin Kes, mumpung lagi belajar Kazoku nih sensei, saya mau tes sensei ya. Hai. Kantang desho, kore wa kantang desho ne. Nani ka? Bahasa Jepangnya kakek. Apa ya? Sofu. Pura-pura gitu. Selain sofu, kata lainnya yang sofu. Apa ya? Sobo. Kakek. Kakek orang lain. Oh. Nah ini ayo. Emang ada? Oji-san tuh kan. Oji-san. Daijoubu. Ada juga. Oji-san. Oji-san. Nah, ada oji-san. Ada oji-san. Oji-san toka oji-san. Bedanya apa sensei? Nagai atau panjang, yang si Oji-sang itu untuk kakek dan Oji-sang pendek itu untuk paman. Oke, vokal panjang ya berarti ya, Iya, nada maksudnya panjang ya, vokal panjang ya. Oji-isang desu. Tulisannya Oji-sang. Jadi teman-teman ini belajar Kazoku ada kakek Oji-sang ya, Oji-sang. Nah, dengan ada Oji-sang paman itu beda loh sebenarnya teman Inkes, antara apa? Oji-sang Dan dengan Oji-sang. Terus ada lagi sensei yang sama apa? Apa? Nenek. Nenek. Obasang teh kah? Obasang deh. Obasang. Hai, obasang. Dengan Obasang dan obasang. Obasang. Wa coto. Katai desu. Obasang wa tante desu. Obasang, tante. Obasang, nenek. Demo agak kasar desu nih. Daijoubu. Hai. Kita belajar yang Obasang. vokal panjang, vokal pendek. Hai. Nah, jadi temenin Kes nih, hati-hati ketika kalian belajar spelling bahasa Jepang ya sensei, vokal panjang sama vokal pendek. Ada oji-sang, ada obasang, tapi ada juga oji-sang, obasang. Hai. Nah, kalau oji-sang salah baca nada juga salah arti ya sensei ya? Bisa diartikan salah. Iya, bisa diartikan salah banget. Salah banget. Oji-sang ketika ji-nya dibacanya naik itu jadinya kakek. Kalau oji-sang paman. Terus obasang. Om ya. Obasang itu nenek. Ya kan? Terus kalau obasang bibi atau tante. Jadi hati-hati dalam spelling ya sensei ya. Betul. Itu. Oke, sensei coba dong sensei perkenalkan keluarga sensei dong. Nihongo desu te. Hanashite kudasai. Daijoubu desu yo. Hai. Perkenalkan, saya minta Niko Sensei untuk memperkenalkan keluarganya ke saya pakai bahasa Jepang. Mite kudasai. Hai. Watashi no kazoku wa 4人います。 4人います。 4人い Oke. ます。お父さん、お母さん、兄と私。兄弟が2人です。 2人。兄だけ。兄だけ。 Oke. お母さんは綺麗ですね。私も綺麗ですね。はい。私も綺麗ね。はい。 Oke. そうですね。 Oke. 優しいお母さんです。優しくて。そして私のお父さんはちょっと何？硬いです。硬い？はい。sifatnya agak 厳しい。厳しいですね。あーちょっと厳しいです。うん。そして兄は優しいです。優しいです。それからあなたはどうですか？私は人間です。わかるよ。はい。オッケーしていましたよ、私も。はい。はい以上です人間、私も人間でしょ。オッケー。はい、以上です。ありがとうございました。 Arigatou gozaimasu. Oke, jadi teman Inkes tadi saya tanya nih sama Niko Sensei, tolong dong kenalin keluarganya Niko Sensei. Jadi Niko Sensei itu tadi bilang watashi no kazoku wa 4人 imas ya, ada 4 orang. Terus tadi ada
Otosang itu ayah, lalu Hai. ada Okasang itu ibu ya Ibu. sensei ya. Nah terus ada Ani. Hai. Ani itu adalah kakak ya. Kakak laki-laki apa perempuan ya sensei kalau Ani itu? Kakak laki-laki dong. Kalau kakak perempuan apa sensei? Ane. Nah jangan ketukar ya. Ada Anisang, ada Anesang. Anisang itu kakak laki-laki, Anesang itu kakak perempuan. Oke, jadi kakak laki-laki Niko Sensei punyanya nih, Anisang. Terus kemudian Niko Sensei juga menceritakan tentang karakter fisik ibunya tadi ya, Okasang. Tadi Niko Sensei bilang Okasang wa kirei desu. Okasang itu kan ibu, kirei itu adalah kata sifat cantik. Jadi ibu saya itu cantik orangnya. Iya. Terus saya bilang tadi sama Niko Sensei, watashi mo kirei desu yo ne. Saya bilang gitu, saya juga cantik loh. Saya bilang gitu tadi sama Niko Sensei. Terus tadi Niko Sensei juga bilang kirei de sore dekara yasashi. Yasashi. Jadi yasashi itu adalah ramah, baik gitu. Atau lembut juga bisa. Atau lembut ya. Jadi ibu saya itu cantik, orangnya cantik, terus lembut. Nah, terus Niko Sensei juga tadi bilang Otosang wa katai. Katai itu Otosang itu ayah. Katai itu keras, tapi mungkin maksudnya lebih ke sifatnya itu kibishi. Tadi saya bilang kibishi. Kibishi itu lebih ke tegas, tapi cenderung agak galak ya saya kalau galak. Majime desu ka? Serius. Orangnya agak serius lebih gitu. ke kalau kita ngomong harus ikutin dia. Kibishi desu ne. Ya, jadi kalau nih teman-teman nih ada misalkan kalian temenin cast mau bilang orang itu agaknya kayak galak ya, itu sebenarnya lebih ke kibishi gitu. Tapi kibishi itu nggak selalu galak gitu. Kibishi itu bisa digunakan biasanya kayak misalkan tegas gitu ya sensei ya. Tidak selalu negatif. Tidak selalu negatif untuk arti kibishi itu. Nah terus kalau tadi anisangnya Niko sensei anisangnya kakak laki-lakinya tadi yasashi nih. Yasashi itu tadi ya ramah. Yasashi itu banyak artinya, bisa lembut, ramah, baik gitu. Terus kalau saya tanya tadi Niko Sensei wa do itu gimana? Gitu. Kalau Niko Sensei gimana? Tadi Niko Sensei jawabnya agak nggak nyambung sebenarnya. Katanya watashi wa ningen. Ningen itu apa Sensei? Itu manusia human. Nggak nyambung kan, makanya saya bilang wakata ya, watashi mo wakata. Saya juga tahu gitu. Niko Sensei ini orang gitu, watashi mo ningen gitu. Ningen itu jadi orang gitu, manusia maksudnya gitu. Kan nggak bisa menilai diri sendiri kadang-kadang, harus orang lain. Jadi kalau belajar tentang kazoku itu kita menyatakan saya punya keluarga saya ada sekian orang, dinyatakan itu berarti kazoku. Ya, kazoku wa atau watashi no kazoku ya, subjeknya dulu, terus no, terus kazoku ya saya. Terus partikel wa ya, keluarga saya watashi no kazoku wa, jumlahnya ya. Jumlah itu kalau bilangan satu itu apa sensei? Hitori. Untuk orang ya. Jadi bilangan untuk biasa saja. Orang nggak apa-apa kan kazoku orang ya. Kazoku itu orang hitori, kan, ya. Hitori. Jadi temenin cast untuk bilangan nih dalam penyebutan bahasa Jepang itu kan macam-macam, tergantung subjeknya apa. Kalau subjeknya orang berarti kan 1 orang, 2 orang, 3 orang ya saya. Kalau 1 orang itu berarti hitori. Kalau 2 orang futari, 3 orang sangnin. Jadi kalau 1 dan 2 memang beda penyebutannya ya saya, hitori, futari. Tapi kalau misalkan 3 ke sana itu tinggal ditambahkan nin di belakangnya. Jadi nin, kata nin di belakang bilangan itu adalah orang ya, menyatakan orang. Kalau angka bilangan biasa kan 1 ichi, 2 ni, 3 sang, yong, go, roku, shichi, hachi, kyu, juju. Kenapa gitu lagi tuh? Jadi saya gitu. Oke, jadi 1 ichi, 2 ni, 3 sang. Nah dimulai dari 3, kalau kalian nih temenin cast mau nyebutin 3 orang, 2 orang, hanya tinggal mengikuti aja 3 sang, ditambahin nin ya. Sang nin, 4 orang, yong nin gitu ya sensei ya. Betul kan? Yong nin 5 orang, go nin gitu kan. Jadi tinggal ditambahkan nin menyebutkan. Asal hafal dengan angka. Kalau enggak nggak mungkin kan. 3 nin, 4 nin, 5 nin nggak mungkin. Aneh ya. Jadi
sebutkan bilangannya ditambahkan nin, baru ditambahkan ga imas ya sensei ya. Jangan lupa ga imas. Ga imas, ga imas, ga-nya itu adalah partikel ya. Partikel tuh kata bantu temenin Kes. Subi ya. kalau bahasa Inggris. Oke. Nah, ga imas, imasnya itu adalah untuk menyatakan keberadaan atau kepemilikan benda hidup ya. Betul. Jadi kalau bendanya hidup gitu ya, benda hidup baik binatang atau manusia diakhiri dengan kata imas ya sensei ya. Jadi misalkan watashi wa ani sangga imas. Saya punya kakak. Nah, kakak saya kan orang. Jadi di belakangnya itu pakai ga imas. Jadi ga imas itu menyatakan kepemilikan tapi untuk kata benda hidup. Kalau kata benda mati apa sensei? Arimas. Arimas atau iya, arimas contohnya sensei, sorry. Oh, contohnya misalkan meja. Sukue ga arimas. Sukue ga arimas. Sukue ga arimas. Sukue ga berarti sukue itu meja. Betul. Ga arimas itu ada gitu ya. Jadi ada meja. Jadi kalau untuk benda hidup itu imas, untuk benda mati itu arimas. Oke, gitu loh temenin Kes. Gampang loh, bahasa Jepang itu sebenarnya menarik. Betul. Ya. Gampang sekali. Oke. Nah, terus sensei, kalau misalkan saya mau bilang saya nggak punya kakak. Do desu ka. Kalau negatifnya berarti kan tadi imas. Betul. Negatifnya berarti imaseng. Imaseng ya. Hai. Oke, jadi kalau kalian mau bilang tadi nih saya punya adik. Saya punya kakak. Kakak deh contohnya. Kakak aja ya kita bilang. Saya punya kakak, berarti anisang itu kakak, terus partikelnya ga, terus imas. Anisang ga imas. Kalau kita mau bilang saya tidak punya kakak, jadi anisang ga imaseng. Jadi kata imasnya itu hanya digantikan jadi imaseng ya sensei. Betul. Mudah kan? Kantang deh show. Kantang itu apa temenin Kes? Kantang tuh gampang gitu. Gampang, mudah. Oke, temenin Kes ya. Nanti kita lanjut lagi ya belajar bahasa Jepangnya setelah commercial break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Incast, Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Satu segmen beres. Welcome back again with me Rere and Nico Sensei. Ya, Sensei lanjut lagi nih, kita belajar lagi masih tentang Kazoku ya Sensei ya. Nah, terus kalau misalkan Kazoku itu termasuk dengan memperkenalkan pekerjaan gak sih Sensei, profesi? Inginnya sih di kelas langsung ke pekerjaan atau profesi tadi boleh, tapi kan kita harus perkenalkan sifatnya dulu. Oh, jadi sifat sebelum memperkenalkan namanya profesinya ke sifat ya. Sifatnya dulu. Oke, sifat berarti masuknya yoshi ya, kayak yoshi ya Sensei ya, kata sifat. Belajar kata Demo sifat. ikeyoshi dake. Ikeyoshi. Oke, temenin Kes. Jadi sama halnya dengan bahasa Indonesia bahwa di pelajaran bahasa Jepang itu juga ada kata benda, ada kata kerja, terus ada juga kata sifat gitu. Nah, kata sifat itu kalau dalam bahasa Jepang tuh ada dua jenis ya. Betul. Ada dua jenis, kita sebutnya biasanya dengan kata sifat 1 dengan kata sifat 2. Kata sifat 1 itu tadi yang Nico Sensei bilang yaitu ikeyoshi ya. Ikeyoshi desu. Oke, ikeyoshi. Keyoshi itu yoshi adalah kata sifat, kei itu bentuk. Lalu ikeyoshi artinya kata sifat bentuk i. Kenapa kata sifat ini dibilangnya kata sifat 1 ya? Ikeyoshi kata sifat 1 kan ya Sensei ya? Kata sifat 1 itu dibilangnya ikeyoshi. Kenapa Sensei? Kenapa ya? Karena ya itu balik lagi ke hiragana. Kita harus hafal hiragana. Rata-rata ikeyoshi belakangnya selalu hiragana i. Bukan rata-rata kali Sensei.
kebanyakan ya? Semuanya. Enggak semuanya sensei. Aduh, nani ada kata sifat satu yang bukan i. Kirei itu kan na. Serius nih. Iya. Ya, jadi hampir semua. Kalau kata sifat satu memang semuanya itu berakhiran i. Tapi ada beberapa kata sifat satu yang akhirannya i tapi bukan kata sifat satu. Betul. Masuknya ke kata sifat dua ya sensei ya. Nakeoshi. Nah, kalau tadi ikeoshi kata sifat satu. Kalau kata sifat dua namanya nakeyoshi. Berarti nakeyoshi itu adalah kata sifat bentuk na. Ya sensei. Contoh sensei. Contoh kayak tadi kirei, cantik ya kan. Itu belakangnya memang i tapi dia adalah nakeyoshi. Kireina aslinya. Kalau mau nyari di kamus kan suka ada dalam kurungnya adalah na. Kayak gitu sensei. Oke. Kalau saya mudahnya sensei ya waktu belajar nih temenin Kes untuk membedakan nih. Tadi kan kirei memang masuk kategori kata sifat dua ya sensei ya. Nah, kalau saya nih dulu nih belajarnya gini sensei. Mengingat dua huruf terakhir sensei. Ingat tuh huruf terakhir. Dua huruf terakhir. AI, II, OI, UI. AI, II, OI, UI. Kalau dua huruf terakhirnya itu adalah 4 yang tadi saya sebutkan, itu masuk kata sifat satu. Kalau saya ingatnya gitu. Nah, selain dari itu masuk kata sifat 2. Saya sih ingetnya gitu sensei. Nah, jadi contoh misalkan oki, akhirannya kan ii ya. Oki itu besar temenin Kes. Jadi o ki i tulisannya double i ya. Betul. Ya kan? Iya. Nah, terus ada contoh apa lagi sensei? Misalkan kata sifat satu. Murah. Yasui. Akhirannya apa? Ui kan? Iya kan? Ui kan? Oke, terus contoh lagi misalkan yang toy. Apa toy? Toy apa sensei? Jauh. Toy. Akhirannya i. Oi kan? Nah, oi kan? Jadi ada tadi Yasashi itu tulisannya teman-teman bukan Yasashi si biasa tapi ada double i di belakangnya. Jadi Yasashi ya. Jadi double akhirannya itu ii. Dia kata sifat satu kan? Iya, betul. Nah, terus ada ui. Contohnya Yasui. Akhirannya ui. Itu kata sifat satu. Terus yang tadi toy. OI ya kan? Iya. AI, II, UI. Terus apa lagi ya sensei? Tadi apa sensei? AI, II, UI, OI udah ya? Udah tadi. AI udah belum? AI. Merah. Aoi. Merah. Akai deh. Dame. Ayo serta. Akai nih. Sedih nih. AI deh. Jadi gitu temenin Kes. Coba gampangnya nih kalau kalian nih temenin Kes mau ngingetin kata sifat 1 dan 2, inget 4 ciri aja. Kalau di akhirnya AI, II, UI dan OI itu kata sifat 1. Kalau kirei tadi cantik EI kan? EI. Jadi EI itu masuk kata sifat 2. Gitu temenin Kes. Nah, nanti mungkin itu akan dipelajari di next pertemuan sama teman-teman Inkes di kelas ya. Sensei ya. Sugoi nih sensei. Temenin Kes seru loh belajar kayak gini gitu ya. Jadi kalian juga ada ilmu pengetahuan tambahan juga yang mungkin gak diajarin di kelas atau mungkin belum sempat. Karena kalau kita di kelas kan agak cepet ya sensei, harus kejar materi juga kita gitu ya sensei. Kita harus buru-buru kayak dikejar sesuatu kan. Jadi mudah-mudahan masuk juga ya sensei ya. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan teman-teman Inkes yang pada belajar juga tetap walaupun instan belajarnya di kelas tetap bisa menambah ilmu mereka ya sensei. Sambil bermain. Betul. Jadi teman Inkes belajar bahasa apapun, gak harus bahasa Jepang, itu kuncinya satu ya sensei, pede ya, pede buat ngomong ya, dan berani untuk berbicara, jangan malu untuk bikin intonasi logat. Ya sensei ya, latihan itu karena jangan takut salah. Betul, jangan takut salah itu karena kalian belajar bahasa itu tujuannya harus bisa aktif, nggak cuman
pasif, jadi nggak cuma writingnya aja Writingnya yang aja. bisa, tapi conversationnya juga oke gitu. Nah, jadi percaya diri aja, jangan takut salah, jangan takut untuk mencoba ya Sensei ya. Betul. Gitu. Jadi latihan terus, dilatih terus baik menulisnya ataupun percakapannya. Tapi hal yang paling penting lagi di pembelajaran bahasa asing menurut saya ya Sensei ya, Apa tuh? vocab. Jadi mau segimanapun temen Incast belajar bahasa asing jago grammar, tapi kalian tidak punya pembendaharaan kata, tidak punya vocab, itu jadi percuma ya nggak Sensei? Betul. Ya kalau kita ke Bali itu banyak di situ pedagang-pedagang di pinggir jalan yang jago hampir semua bahasa. Oh iya. Dengan benar. modal vocab mereka banyak, tapi grammar itu ya mereka mengesampingkan itu gitu. Tapi ya dengan harapan sih anak-anak yang diajar sama Nico Sensei bisa perfect ya Amin. Sensei ya. Bisa Grammar dua-duanya. oke, Iya. vocabnya juga oke ya Nulisnya Sensei juga ya. oke. Iya Tiga benar ya, berarti. 3 ya, Iya. nulisnya juga oke. Nulisnya juga oke. Ya temenin Cass. Nanti di episode berikutnya mungkin kita akan ketemu lagi dengan Nico Sensei. Amin. Belajar lagi bahasa Jepang dengan tema yang lain. Jadi tetap pantengin Incast ya. Tungguin Nico Sensei buat main lagi ke Incast ya. Nah untuk episode hari ini terima kasih banyak ya Sensei udah Sama-sama. banyak ngasih ilmu nih buat teman-teman Incast. Sama-sama. Nanti kita belajar bareng lagi, seru ya Sensei Siap. kayaknya. Gitu. Hai, Oke thank you shimasu. deh. Hai, honto nih arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Oke, baik teman Incast. Episode hari ini kita cukup seru belajar bahasa Jepang bersama Nico Sensei. Nanti di episode berikutnya kita mungkin akan belajar pelajaran yang lain sama guru-guru yang lain. Nah, oke teman Incast, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya Rere. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.